Bismillahirrahmanirrahim. ATV Kabar Dakwah Sunnah. Ketika kita melakukan kezaliman dan kita merasa nikmat dengan kezaliman tersebut, bahkan tidak sedikit zaman rahmatullah orang yang berbuat zalim, kita lihat rezekinya semakin baik, semakin bagus karirnya. Ada orang suka membunuh, mungkin dengan jabatan yang dia pegang, dengan harta dia bisa membeli mungkin sebagian orang-orang ya di instansi ke pemerintah. Dengan harta yang dia miliki, dengan jabatan yang dia miliki, dia merasa nikmat dengan kezaliman yang dia lakukan. Semakin dia merasakan, kok saya berbuat dosa, saya berbuat maksiat, semakin saya zalim, rezeki saya semakin lapang. Ada mungkin di antara kita yang seperti itu keadaannya. Saya merasa nikmat dengan dosa, saya senantiasa terjatuh dalam dosa, tapi rezeki saya semakin terus jalan. Inilah yang disebut dengan istidraj. Apa artinya istidraj? Semakin orang berbuat zalim, apakah dengan dirinya sendiri maupun orang lain, maka kemudian Allah lapangkan rezekinya, semakin baik karirnya. Artinya apa? Supaya dia melakukan kezaliman berikutnya. Inilah yang katakan Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami berikan dia nikmat dengan kezaliman yang dia lakukan. Kami lapangkan rezekinya, kami mudahkan jabatannya, karirnya. Sampai satu saat di puncak daripada karirnya, Nabi suki karing Allah Subhanahu wa taala, Allah timpakan dia azab. Maka kata para ulama, Fir'aun di puncak karirnya, di puncak jabatannya, Allah binasakan dia. Begitu pula dengan Qarun, manusia super kaya yang pernah hidup di zamannya Nabi Musa. Bahkan konon kekayaannya belum ada yang menandinginya sampai sekarang. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, wallahu a'lam bisahihi, bahwasanya kuncinya Fir'aun itu, kunci gudang hartanya, itu dipikul 70 orang yang besar. Saking banyaknya hartanya. Makanya kalau dapat harta dalam tanah disebut dengan harta karun. Boleh jadi hartanya si Qarun. Tetapi di puncak kekayaannya zaman rahmatullah, nakana tomo pore kalenna, nakana tomo dia tidak akan mungkin diazab oleh Allah. Akan tetapi di puncak karirnya, di puncak kekayaannya, dia merasa dia yang paling kaya di dunia ini. Kemudian tiba-tiba Allah menenggelamkan Qarun, dan demikianlah banyaknya orang. Banyak orang di puncak karirnya, Allah binasakan dia. Banyak orang di puncak kekayaannya, Allah binasakan dia. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kemudian yang ketiga, zaman rahmatullah, ketika orang berbuat zalim dan dia merasa nikmat dengan kezalimannya. Mungkin kita, istilah kita sekarang di zaman kita sekarang ini adalah psikopat ya. Tahu psikopat? Zaman rahmatullah. Ini bahasa trennya sekarang. Orang kalau senang membunuh, itu namanya psikopat. Artinya dia nikmat, tidak merasa bersalah. Ini bahaya. Kalau ada dalam diri kita suka bermaksiat. Nasallallahu salamatan wa afiyah. Kita sudah bahas tadi, bahwasanya manusia itu pendosa. Yang berbahaya adalah kalau kita merasa nikmat dengan dosa itu. Merasa nikmat dengan meninggalkan sholat tanpa pernah merasa berdosa. Tidak bersedekah padahal mampu. Dia banyak meninggalkan perintah-perintah Allah, terjatuh dalam maksiat. Nikmat dengan maksiat tersebut, inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, syaitan memperindah semua keburukan yang dia lakukan. Jadi kalau ada dosa maksiat yang kita nikmat, merasa nyaman dengan dosa itu, jangan sampai syaitan sudah menguasai kita.